Saudara, hasil hitung cepat Litbang Kompas pada pemilihan Gubernur Jawa Timur hingga Rabu malam menunjukkan suara masuk sudah sampai 100%. Pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim meraih 8,49% suara. Kemudian Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak 58,73%. Sedangkan pasangan Tri Risma hari ini Zahrul Azhar sebesar 32,78%. Kita pantau bagaimana tanggapan hasil hitung cepat Litbang Kompas sementara untuk Pilgub Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Demi di Surabaya, Jawa Timur. Nyoman, selamat pagi. Ini bagaimana tanggapan dari paslon Kofifa Emil Dardak atas hasil hitung cepat ini? Baik, benar sekali pasangan calon nomor urut 2 dari calon Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yakni Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada hari Rabu malam kemarin usai melakukan pemantauan di pusat data center di tim pemenangan, Kofifa dan Emil langsung menuju ke posko pemenangan di Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Dan di posko pemenangan ini Kofifa Emil menemui para relawan dan para simpatisan yang telah berkumpul sejak siang hari untuk melakukan potong tumpeng. Namun potong tumpeng ini sebagai bentuk syukur atas terlaksananya pilkada yang berjalan lancar. Dan pada kesempatan tersebut Kofifa juga menyampaikan kepada para relawan dan simpatisannya yang ada di posko pemenangan ini yakni agar tidak melakukan euforia atau melakukan pesta seperti itu. Dan Kofifa juga menyampaikan dan mengajak para simpatisannya untuk tetap mengawal proses perhitungan suara secara manual atau real count yang dilakukan oleh KPU. Dan untuk pasangan Kofifa dan Emil sendiri pada hasil quick count yang dilakukan oleh hitung cepat Litbang Kompas pada kemarin malam, yakni Kofifa dan Emil mendapatkan suara quick count yakni sebesar 58% dari total suara yang masuk, yakni sekitar 81%. Seperti itu, Mario. Iya, hingga saat ini pesan dari pasangan Kofifa Emil agar tidak melakukan euforia berlebihan dan menunggu hasil dari KPU. Terima kasih Nyoman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak meraih suara 58,73%. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi suara tiga paslon ini di Pilkada Jawa Timur? Kita ulas bersama Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukaidori. Selamat pagi Mas Wahid. Mas Wahid, ini sebelum saya bertanya, ini survei Litbang Kompas sebelumnya mengatakan bahwa Kofifa ini diprediksi bakal menang karena memiliki citra yang positif di masyarakat sebagai seorang yang merakyat dan juga anti korupsi. Untuk Mas Wahid sendiri, saya ingin bertanya, apakah betul karena alasan ini atau apakah berkat geokultur petahana sebenarnya? Dan paslon yang lain terutama Risma saya pikir sama, karena siapa yang tidak mengenal Bu Risma, siapa yang tidak mengenal Bu Kofifa, dan tentu siapa yang tidak mengenal dengan Mbak Luluk yang memang sudah lama berada di DPR RI. Tapi memang ternyata popularitas itu tidak selalu bergaris lurus dengan elektabilitas. Ya, jadi ini dari hasil survei Litbang Kompas bisa kita lihat bahwa memang popularitasnya di antara tiga paslon barangkali berimbang, namun elektabilitasnya berbeda. Kalau kita menganalisa dari hasil Litbang Kompas, kenapa elektabilitasnya Kofifa cenderung menonjol? Ya, tentu ini ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah modal sosial. Modal sosialnya memang sudah lama. Bu Kofifa itu sudah 4 kali mengikuti pilkada di Jawa Timur, 2 kali belum berhasil, kemudian yang dua kali ini berhasil, sehingga masyarakat juga sudah cukup mengenal. Mereka juga mengenal Bu Kofifa sebagai tokoh muslimat, tokoh
ibu-ibu di kalangan Nahdien, siapa yang tidak mengenal Bu Khofifah, mereka punya jaringan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah Bu Khofifah ini sudah satu periode ini di Jawa Timur, dan tentu masyarakat secara mengenalnya akan lebih intens karena mereka juga sering terjun ke lapangan. Tapi sebenarnya Bu Risma juga punya modal sosial yang sangat tinggi. Karena apa? Karena Bu Risma ini sangat populer juga. Bahkan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini lebih populer Bu Risma daripada Bu Khofifah. Apalagi ketika sudah menjadi Menteri Sosial, orang Indonesia mengenal semua dengan Bu Risma ini. Tapi bagaimana hasil Litbang Kompas, elektabilitasnya kok lebih rendah? Ya barangkali ini modal politiknya yang mungkin kalah setat dengan Bu Khofifah ya. Karena ketika Bu Risma berada di Jakarta sebagai Menteri Sosial, Bu Khofifah sebagai gubernur di Jawa Timur yang tentu memang selalu bersentuhan dengan masyarakat di Jawa Timur. Kemudian bagaimana start ketika kampanye membangun soliditas di lapangan di masyarakat, itu saya kira juga secara modal politiknya lebih dulu Bu Khofifah, karena Bu Khofifah memang sudah lama tidak secara langsung dia berkampanye, tapi sebagai kepala daerah, sebagai gubernur terjun ke lapangan itu adalah memperkenalkan diri, popularitasnya dan tentu elektabilitasnya ketika melihat bagaimana kinerja di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Mas Wahid, berarti Anda mau bilang bahwa syarat rekam jejak politik ini akhirnya membuat Bu Khofifah lebih unggul dibandingkan Bu Risma, walaupun popularitasnya sebenarnya sama. Ya, kita melihat fakta dari hasil quick count Litbang Kompas, ya memang seperti itu, mau apa lagi. Jadi memang ini realitas politik yang kita lihat, sekalipun hasil hitung cepat Litbang Kompas maupun dengan lembaga yang lain kita masih akan menunggu keputusan resmi dari KPU Provinsi Jawa Timur. Namun setidaknya ada gambaran bahwa bagaimana kondisi pemilih suara calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Timur kan kita sudah bisa meraba, sudah bisa menilai, bisa kita memberi gambaran kira-kira seperti ini, figurnya seperti ini. Paslon nomor 2 lebih unggul, paslon nomor 3, nomor 2, kemudian paslon nomor 1 dapat suara yang ketiga. Saya kira ini realitas politik di masyarakat dan semua menjadi tahu bahwa nanti tetap kita akan menunggu apa hasil dari KPU. Namun setidaknya masyarakat Jawa Timur sudah punya gambaran siapa calon pemimpin 5 tahun ke depan di Jawa Timur. Mari. Bahwa kalau Mas Wahid, kita tidak bisa menafikan bahwa sebagai petahana pada akhirnya Khofifah akhirnya bisa memberikan sesuatu untuk lebih dikenal. Di mana Khofifah sendiri memiliki prestasi yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa ini saya catat bahwa ada 631 penghargaan yang sudah diraih pasangan Khofifah Emil di periode kali lalu, dan juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Menurut Anda ini juga salah satu jadi penentu pada akhirnya Khofifah bisa unggul atas Risma atau bagaimana? Ya, itu menurut saya salah satu faktor yang tidak bisa dijadikan tolok ukur dominan ya, karena saya lihat masyarakat di level bawah misalkan, kan dia tidak mengetahui penghargaannya yang diperoleh Bu Khofifah itu berapa, saya kira juga tidak berpikir seperti itu. Maka masyarakat ketika memilih Bu Khofifah sebagai calon gubernur, saya kira melihatnya dari sisi modal sosial dan modal politik tadi. Bahwa ada prestasi-prestasi itu iya, itu menjadi bagian dari faktor-faktor penentu kemenangan. Namun itu juga tidak dominan. Menurut kami faktor sosial, modal politik, dan bagaimana calon-calon ini turun ke bawah, mengenal, menyampaikan programnya, adu gagasan di dalam debat, kemudian bagaimana menyiapkan solusi ketika ada persoalan di masyarakat. Saya kira itu juga menjadi tolok ukur yang lebih penting, karena yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Mari. Oke. Mas Wahid, ini menarik, ada beberapa hal yang akan kita bahas ini. Salah satunya ini juga terkait dengan dari pantauan Kompas TV wilayah Jawa Timur sendiri. Ini wilayah yang jadi tempat kemenangan dari masing-masing paslon. Ini kekuatan masing-masing paslon ada di mana? Tadi Anda sudah menyebut bahwa Risma ada di kota Surabaya. Sedangkan dua paslon lain ini ada di mana dari pantauan Anda? Mario, sampai pagi ini kami coba mencari informasi tentang sebaran suara. Tadi dari beberapa lembaga survei memang belum ada data yang valid yang bisa disampaikan kepada kami. Dan kami juga belum bisa mengkonfirmasi kepada KPU maupun kepada lembaga survei yang lain bahwa sebaran suara ini sebenarnya dari mana. Bahkan tadi malam itu ada salah satu komisioner KPU di Surabaya yang menghubungi saya, menanyakan bagaimana sebaran suara Khofifah di Surabaya seperti apa. Kami belum bisa menjawab. Karena apa? Karena kami juga harus menunggu
menunggu data yang valid dari KPU Jawa Timur termasuk dari lembaga-lembaga yang lain. Namun kalau melihat angka dari Litbang Kompas yang cukup tinggi 58,73, saya pikir ini lebih dominan di beberapa wilayah, baik itu wilayah Mataraman, di Surabaya, di Jawa Timur, di wilayah Barat, kemudian di wilayah Timur, dan wilayah Arek saya kira ini juga akan dominan. Kita belum bisa mengetahui di bagian mana, secara geografis di wilayah mana Khofifah unggul, kemudian Bu Risma unggul, atau Bu Lulu sekalipun unggul, kita belum bisa melihat karena kita tidak punya angka, tidak punya data yang jelas. Sekali lagi sampai hari ini kami coba mencari data itu belum bisa terrekap secara baik karena belum maksimal, belum sempurna sehingga belum valid. Namun saya bisa menganalisa bahwa ini hampir merata. Kalau dengan sebaran suara dengan jumlah suara 58,7 ini saya kira di beberapa wilayah akan merata. Dan kalau Bu Risma di 32 tentu ya wilayah-wilayah tertentu yang unggul. Ada semacam data yang belum valid, belum bisa kami sampaikan bahwa Bu Risma unggul di Surabaya. Namun datanya belum valid ini karena perhitungan di KPU juga belum berakhir dan masih proses. Jadi kita tunggu saja Mario bagaimana. Tapi kalau kita melihat survei Litbang Kompas ini sebaran suaranya saya kira lebih merata di Bu Khofifah karena sudah di atas 50%. Oke, kalau Mario, melihat dari segi wilayah, Anda bisa bilang tadi bahwa lebih merata kalau sesuai dengan survei Litbang Kompas. Tapi kalau secara peta pemilih, secara usia, pekerjaan, dari Kompas TV Jawa Timur sudah punya informasi yang bisa disampaikan pada kita terkait dengan ini, kekuatannya ada di mana saja nih? Ya ini saya pikir karena begini, ini antara calon gubernur dengan calon wakil gubernur itu kan juga saling mengkomunikasikan ya. Misalkan untuk paslon untuk Bu Risma misalnya. Bu Risma mungkin untuk kalangan milenial bisa dari sosoknya seorang wakil gubernurnya Bu Risma, Gus Han misalnya, karena dia tokoh muda, dia juga intelek dan dia kalangan dari pesantren kemudian dari wakilnya Bu Khofifah ada Mas Emil, itu juga kalangan milenial juga akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga untuk Mas Lukman dari paslon nomor 1 ya, pasangan dari Mbak Lulu juga sama. Jadi saya pikir sebenarnya antar kandidat di Jawa Timur ini sama potensinya, peluangnya juga sama, figur-figurnya juga sama, popularitasnya juga sama. Tapi yang menentukan kemudian pada elektabilitasnya. Nah, elektabilitasnya Bu Khofifah ini lebih diuntungkan karena modal politiknya sudah lebih dulu terbangun selama 5 tahun sebagai incumbent di Provinsi Jawa Timur. Bu Risma tentu juga punya potensi dan punya modal sosial dan modal politik sebagai wali kota Surabaya dan sebagai menteri sosial. Namun memang secara efektivitas modal politiknya itu lebih kuat di Bu Khofifah karena Bu Khofifah selama 5 tahun juga sering terjun ke daerah-daerah, ke lapangan-lapangan, apabila ada bencana gitu, dia paling awal datang ke lokasi. Nah ini juga menjadi modal sosial sekaligus modal politik untuk menguatkan elektabilitasnya Bu Khofifah. Mario. Ya, ini serunya pertarungan Pilgub Jawa Timur ini hingga saat ini sesuai dengan hasil hitung Litbang Kompas, Khofifah Emil masih unggul, namun kita harus tetap menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Terima kasih Wahid Mukaidori, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur. Sehat selalu Mas Wahid.